Halo Kayla. Lo tau gak sih, Bi, kalau di Indonesia ini tuh ada gunung terbesar dan juga letusannya itu juga besar banget nih sampai ke benua lain. Gunung Krakatau ya? Itu juga bener sih, tapi jawaban yang gue maksud tuh bukan itu. Soalnya ada lagi lebih besar sebelumnya. Atau gak gunung apa? Nggak tahu. Jadi nama gunungnya ini tuh Gunung Tambora. Nah, gunung ini tuh terletak di Pulau Sumbawa, daerah Nusa Tenggara Barat. Dan gunung ini tuh meletus pada saat musim panas tahun 1815. Nah, Gunung Tambora ini tuh memuntahkan sekitar 120 juta ton belerang dioksida sejauh 4 km ke langit. Hal ini mendorong abu vulkanik meluncur ke bagian atmosfer sehingga membentuk tudung. Tuh kan jadi ketutup gitu ya gunungnya karena kan meletus tuh seperti gitu. Jadi cahaya matahari tuh nggak masuk nih karena ini. Selain itu, gas vulkanik seperti belerang dioksida juga memiliki efek mendinginkan berlawanan dengan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Jadi dingin nih suhunya pada saat itu. Nah, dilansir dari Amusing Planet, sulfur dioksida yang dikeluarkan berubah menjadi aerosol asam sulfat halus yang dalam beberapa minggu menyelimuti sebagian bumi. Lapisan aerosol tersebut kemudian memantulkan radiasi matahari kembali ke angkasa, jadi kayak nggak tembus gitu loh, mataharinya mantul lagi ke atas. Oh iya. Ya, gitu. Nah, bumi pun jadi dingin. Bahkan fenomena ini tuh pernah menjadi salah satu cuaca terdingin di dunia dalam sejarah. Oh iya. Nah, letusan Gunung Tambora merupakan letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Jadi pada saat ini kan udah ada manusia banyak nih ya. Pada saat itu, nah iya, jadi manusia itu juga banyak korban juga pada saat itu. Nah, letusan ini tuh dimulai pada tanggal 5 April tahun 1815 dan berlanjut selama 4 bulan. Di mana gunung tersebut memuntahkan lebih dari 1.500 km kubik batu dan magma yang menghasilkan kaldera sepanjang 7 km. Jadi kaldera itu kayak kawah gitu loh. Oh iya. Nah, jadi kayak 7 km kan gede banget tuh. Nah, iya. Nah, sebelum meletus, Gunung Tambora ini tuh diketahui memiliki puncak setinggi 4.300 meter. Tinggi ya? Iya, tinggi banget. Nah, setelah meletus nih, menjadi tingginya hanya tinggal 2.850 meter aja. Nah, pada saat gunung ini meletus tuh, batu apung, tau kan batu yang ngapung yang kecil ringan, yang bolong-bolong gitu, yang bisa dipakai buat mandi juga bisa. Oh iya. Itu menghujani wilayah sekitar Gunung Tambora selama berminggu-minggu. Bahkan abunya bisa mencapai Sumatera Selatan dan Kalimantan yang berjarak sejauh 1.300 km. Jadi kayak jauh banget gitu. Nah, partikel abu halus itu tetap bertahan di atmosfer selama beberapa tahun, yang menghasilkan matahari terbenam dan senja berwarna cerah yang terlihat sampai ke London, Inggris. Jadi jauh gitu loh. Nah, daratan Eropa dan Amerika Utara pun mengalami musim dingin lebih panjang. Bahkan di Australia dan Afrika Selatan, salju turun di musim panas karena dingin gitu loh. Jadi kayak menghambat gitu karena letusan ini tuh kan jadi suhu tuh dingin. Oh iya. Nah iya, abu vulkanik memengaruhi penurunan suhu bumi juga kan. Nah, akhirnya pada masa itu akibat letusan Gunung Tambora, dunia mengalami a year without summer atau tahun tanpa musim panas. Jadi kayak banyak orang yang mati kelaparan juga karena kan mereka mau makan apa gitu ya, mereka tanam juga nggak ada matahari, iya nggak nunggu, terus juga banyak abu gitu kan. Nah, pasti banyak juga. Iya, terus juga hewan-hewan kan juga pada mati tuh karena dia mau minum apa, mau makan rumputnya juga kan kena abu, terus juga nggak bisa tumbuh gitu. Nggak ada matahari juga. Iya, nah kelaparan pun jadi merambak di mana-mana. Nah, tapi kala itu bukan pertama Gunung Tambora ini tuh meletus. Berdasarkan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora sebenarnya sudah meletus 3 kali sebelum letusan pada tahun 1815. Tapi tidak diketahui betul seberapa besar apa letusan yang dihasilkan. Karena yang terbesar nih kayak baru ketahuan nih, ini kok sampai Amerika Utara juga nih. Nah, Gunung Tambora ini tergolong sebagai gunung api komposit atau stratovolcano. Gunung ini merupakan gunung api aktif berbentuk kerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Jadi kan kayak ada tuh gunung kayak misal Tangkuban Perahu, ini kan nggak kerucut tuh, kayak agak ya gitu. Nah, kalau Gunung Tambora itu kerucut jadi kayak tinggi gitu lah. Lebih tinggi, makanya letusannya tuh tinggi banget tuh kemana-mana. Nah, pada saat peristiwa dahsyat itu terjadi, dikabarkan sekitar 48.000 orang tewas di Sumbawa dan 44.000 lainnya ditemukan tewas di Lombok. Jadi kayak sebenarnya nih gunung tuh udah lama nih nggak meletus gitu kan. Nah, ternyata pas meletus, jadi kan orang pada belum ada persiapan untuk lari atau gimana gitu, apalagi zaman dulu kan susah transportasinya. Nah, jadi banyak nih yang meninggal pada saat itu. Iya, Gunung Tambora ini tuh terletak di Pulau Sumbawa kan tadi ya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata karena saking gedenya itu ya, dia terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu sebagai kaki sisi selatan dan barat laut dan Kabupaten Bima sebagai lereng sisi selatan hingga barat laut. Jadi
dan kaki hingga puncak sisi timur hingga utara itu banyak banget ya, lebar gitu, luas, mencakup 2 kabupaten. Nah, kejadian itu menimbulkan orang-orang kelaparan. Orang-orang terpaksa makan daun kering dan ubi-ubi beracun. Ampun. Sehingga membuat puluhan ribu orang lainnya memilih mengungsi ke Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan untuk menghindari kelaparan. Tapi kan tadi ternyata di daerah Jawa dan Kalimantan sama Sumatera Selatan kan tadi juga kena abu gitu kan. Nah, jadi mereka tuh tadi kan Jawa nggak kena ya. Nah, jadi mereka tuh mengungsinya tuh ke daerah Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan untuk menghindari kelaparan. Kasian ya, makanya cuma ubi kena abu gitu sama makanan daun. Makan-makanannya juga nggak sehat gitu. Iya. Nah, jadi kayak gitu ceritanya. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Oke. Makasih ya atas informasinya. Iya, sama-sama.